Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Maulana Iqbal Hairi dengan NIM 2023-23-0017. Di sini saya akan mempraktekkan dan menjelaskan tentang Linux esensial pada lab 12 yang di sini tujuannya untuk tugas mata kuliah sistem operasi. Dan yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah sistem operasi Bapak Yan Sofyan Andana Saputra Eskom Mkom. Nah, pada bab 12 ini di sini ada introduction yang menjelaskan tentang understanding computer hardware. Nah, di sini 12.2 itu tentang mengenai listing computer hardware. Nah, pada step pertama ini ada perintah namanya lscpu. Nah, lscpu ini gunanya untuk menampilkan informasi detail tentang prosesor CPU yang ada di sistem kita. Nah, jadi contoh itu seperti ini, kita ketik aja lscpu langsung. Nah, di sini dia menjelaskan secara detail kayak arsitektur CPU, terus model dan vendor CPU, kecepatan si CPU-nya, thread core per core, terus jumlah soket, ada cache CPU, virtualisasi, gitu-gitu. Lalu selanjutnya di sini step kedua. Lalu di step kedua ini ada head min n 20/proc/cpu info. Nah, gunanya itu untuk menampilkan 20 baris pertama dari file /proc/cpu info. Nah, file ini berisi informasi detail tentang prosesor atau CPU yang digunakan oleh sistem itu. Itu contohnya tuh seperti ini. Tulis head min n 20 /cpu info. Langsung ya, salah sebentar. Nah, ini jadi kayak begini hasilnya nih. Dia akan memberikan informasi yang detail mengenai si CPU yang kita gunakan di sistemnya itu sebanyak 20 baris pertamanya. Lanjut di sini step 3. Nah, selanjutnya di sini ada free command, ada free min m, ada free min g. Nah, jadi free min m dan free min g ini sama-sama gunanya untuk melihat informasi pengguna memori RAM di sistem Linux. Nah, di sini saya akan jelaskan dulu free-nya itu apa. Free itu digunakan untuk menampilkan total memori yang sedang digunakan, memori bebas, serta detail tentang swap memori atau virtual memory. Nah, min m itu menampilkannya dalam megabyte, terus yang min g-nya itu menampilkannya itu dalam gigabyte. Jadi contohnya itu seperti ini. Free min m. Nah, ini dia menampilkannya dalam megabyte. Kalau kita ganti int g, dia akan menampilkan dalam gigabyte. Jadi seperti itu. Lanjut selanjutnya. Nah, di sini ada komen atau perintah lspci. Nah, itu gunanya untuk menampilkan daftar perangkat keras atau hardware yang terhubung dengan PCI. Nah, di sistem Linux. Nah, perintah ini sangat berguna untuk mengetahui detail perangkat keras seperti kartu grafis, jaringan, atau perangkat lainnya. Jadi contohnya itu seperti ini. lspci. Langsung. Jadi dia menampilkan seperti ini harusnya ya. Itu ada host page. Selanjutnya di sini. Lalu selanjutnya ini ada masih membahas lspci, tapi di sini ada tambahan komen -k. Nah, itu gunanya untuk menampilkan daftar perangkat PCI yang terhubung ke sistem beserta informasi driver kernel yang digunakan. Nah, opsi -k-nya itu atau kernel itu memberikan detail tambahan tentang modul kernel atau driver yang terkait dengan perangkat PCI tersebut. Ini sangat membantu dalam memeriksa apakah driver yang benar sudah terpasang dan digunakan oleh perangkat tertentu. Jadi kita ketik lspci tadi, terus kasih -k. Nah, jadi itu hasilnya akan seperti ini. Lanjut step 6. Lalu ini selanjutnya ada lsUSB. Nah, lsUSB ini digunakan untuk menampilkan daftar perangkat USB yang terhubung ke sistem.
Nah, perintah ini berguna untuk memeriksa perangkat USB seperti flash drive, keyboard, mouse, printer, atau perangkat lainnya yang menggunakan antarmuka USB. Jadi contohnya itu akan seperti ini. ls USB. Nah, di sini dia langsung memeriksa perangkat USB-nya ada apa aja. Langsung lanjut ke step ke-7. Selanjutnya di perintah ke-7 ini ada perintah lsmod. Nah, ini perintah ini digunakan untuk menampilkan daftar modul kernel yang sedang dimuat di sistem Linux. Modul kernel itu potongan kode yang dapat ditambahkan atau dilepas dari kernel sesuai kebutuhan seperti driver, perangkat keras, atau fungsi tambahan. Jadi contohnya itu seperti ini. lsmod. Nah, tuh hasilnya jadi seperti ini. Lalu kita masuk ke step ke-9 yaitu fdisk-1. Di sini ada komen fdisk-1 digunakan di Linux untuk menampilkan informasi tentang semua disk, hard drive atau SSD, dan partisi yang ada di sistem kita. Nah, ini adalah salah satu untuk memeriksa struktur disk dan detail partisinya. Jadi kita tulis fdisk 1. Nah, jadi itu seperti ini hasilnya. Sekian dari video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.